Selamat malam semuanya. Senang banget karena hari ini kita bisa chit-chat bareng lagi, ngobrol-ngobrol ya di IG Live. Kita cerita tentunya bersama dengan aku Nofri Zebua dan tentunya dengan guest star yang sangat luar biasa. Dan hari ini topiknya kita adalah cerita seru di balik perjuangan menjadi reporter TV. Dan tentunya aku tidak sendiri teman-teman, tapi nanti akan ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Ardi Lase. Ya, jadi Ardi Lase ini merupakan salah satu stasiun televisi nasional, yaitu di Metro TV. Ya, dan ini kita masih menyesuaikan untuk sinyalnya. Semoga Ardi bisa kembali lagi di sini dan juga kita bisa cerita banyak hal dengan dia. Oke, teman-teman, sembari menunggu, mungkin aku jelasin dikit profilnya dari Ardi Lase sendiri. Ya, jadi Ardi Lase ini merupakan adik tingkat aku waktu SMA dan kebetulan kita satu choir, itu namanya Blazing Choir di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Jadi untuk teman-teman yang mungkin semansa gusit yang sudah bergabung, mungkin thank you kalau misalnya ada, dan semoga teman-teman bisa nikmatin cerita kita di hari ini. Dan ini masih connecting dengan sinyalnya Ardi di sana. Oke. Dan teman-teman nggak kebayang ya, maksudnya Ardi itu dulunya masih adik tingkat, terus ya mungkin kita bercanda-bercanda kayak gitu, dan nggak kebayang kalau misalnya Ardi bisa berada di titik sekarang ini menjadi seorang reporter TV di salah satu stasiun TV nasional, yaitu di Metro TV. Dan hari ini nanti kita akan belajar banyak dari dia, gimana sih dia bisa beranjak ya gitu dari Nias, kemudian kuliah di Jogja, dan akhirnya kerja di Jakarta. Seperti itu. Ardi? Teman-teman, aku cukup deg-degan karena ini sinyalnya memang kurang bersahabat, tapi kita berharap semoga oke, akhirnya dia kelihatan. Ardi, puji Tuhan akhirnya. Aduh, akhirnya. Gimana kabarnya di sana? Baik. Ini gimana kabarnya? Makin ganteng ya. Apa? Gimana nih? Kabarnya gimana di sana? Sehat aja nih. Mungkin gemuk. Tuhan, sehat ya. Di masa-masa pandemi kayak gini gimana? Gimana kabarnya? Ya, kalau tetap sehat, kemarin sempat tes. Puji Tuhan negatif, dan tetap kerja juga, dan ada beberapa prosedur kerja yang harus ditetapkan social distancing atau physical distancing. Suaranya kurang kedengaran, mungkin kamu coba lebih dekat gitu. Ini kedengaran nggak? Kedengaran. Tapi kameranya bisa lebih tenang ya, supaya kita bisa lihat wajah ganteng kamu. Iya, jadi aku senang banget teman-teman karena aku baru aja ngechat Ardi itu sekitar 2-3 hari yang lalu. Terus minta Ardi, yuk kita IG live bareng gitu kan. Nah, nggak apa-apa lah kita sharing-sharing, mana tahu apa yang kita sharingkan itu bisa jadi berkat buat orang banyak. Dan bersyukurnya Ardi langsung approve dan dia mau untuk IG live malam hari ini di Kita Cerita bersama dengan aku tentunya, dan dengan mungkin obrolan kita yang yang mungkin ngalor ngidul ya nanti kemana-mana. Tapi seperti yang aku katakan tadi teman-teman, topiknya kita hari ini adalah cerita seru di balik perjuangan seorang Ardi Lase itu menjadi seorang reporter di salah satu stasiun TV nasional, yaitu di Metro TV tentunya. Nah, teman-teman, mungkin bagi kalian yang udah baca captionnya aku pas aku ngepost posternya ya, yang ada foto Ardinya yang ganteng itu, ya di sana mungkin teman-teman udah baca-baca, wah keren banget ya, prestasinya banyak banget. Jadi aku ulang ya, ini kalau misalnya aku salah penyebutan nanti Ardi bisa klarifikasi, bisa revisi ya. Iya. Semoga masih. Oke, jadi Ardi Lase ini teman-teman ya, dia tuh masih muda sebenarnya, dia kelahiran 97, setahun di bawah aku. Dan dia ini merupakan anak muda asal Nias ya, yang merantau
ke Jogja, itu kuliahnya di Atmajaya University, angkatan 2015 ya Ardi ya? Betul. Masuknya 2015. 2015 terus lulusnya 2019. Oh ya, betul. Nah, jadi ternyata selama Ardi kuliah itu banyak banget prestasi yang sudah Ardi lakukan gitu ya. Jadi yang pertama itu jadi partisipan at Asian Journalism Research Conference 2017 itu di University of Philippines ya. Betul. Betul ya? Betul. Terus juga jadi partisipan di Youth Global Summit 2017 in Philippines held by Commission on Higher Global Peace Foundation. Ya itu masih di Filipina juga. Kemudian juga terpilih sebagai Indonesian Ambassador ya of Global Heroes to Nepal ya, held by Kanti Cultural. Dan tidak hanya itu teman-teman, ya Ardi juga terpilih sebagai salah satu Indonesian Ambassador, itu top one di Friendship from Indonesia Program to Guangzhou, China ya, yang diselenggarakan oleh Intercultural Friendship Society. Dan tentunya juga pernah ke Thailand juga ya Ardi sebagai partisipan di Yes for DG ya, Youth Summit 2017 tentunya. Dan sebenarnya banyak banget prestasinya Ardi, bahkan selama dia kuliah dia juga aktif berorganisasi dan bahkan juga sempat beberapa kali menjadi finalis ya yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Ya by the way tadi aku lupa cerita kalau misalnya Ardi ini mengambil jurusan ilmu komunikasi di Atmajaya University teman-teman ya. Dan terakhir kemarin di 2019 Ardi juga menjadi Indonesian Representative to International Student Week di Ilmenau, Germany. Betul ya Ardi? Betul. Wow, keren banget ya. Rasanya kalau misalnya aku yang cerita ini kayaknya biasa aja, tapi kalau misalnya Ardi yang cerita itu pasti akan sangat-sangat luar biasa ya. Jadi langsung aja mungkin Ardi bisa sapa dulu teman-teman yang ada yang nonton di sini ya. Lumayan banyak nih Ardi ya, ternyata banyak Ya, fans kamu juga di sini ada ya. banyak ya. Oke, coba disapa-sapa dulu teman-temannya. Jadi hai guys, selamat malam. Stay safe di rumah. Apa kabar selama sebulan lebih ya di rumah? Ya, jadi mungkin mau share saya sudah diceritakan tentang apa kalau sekarang puji Tuhan sudah kerja sebagai reporter TV di Metro, dan ini sebenarnya baru formula banget. Baru 8 bulan dan baru beberapa kali nongol di TV. Jadi masih banyak target yang harus diraih ke depan, yang harus dikejar ke depan. Nah, mungkin satu pertanyaan kali ya, kenapa pengen jadi jurnalis? Dulu pas SMA, simple sih, cuma gara-gara nonton drama Korea. Siapa sih yang suka drama Korea di sini? Dulu judulnya Pinocchio, tahu nggak Kak? Iya, Pinocchio, tapi nggak pernah nonton. Itu drama Korea tahun berapa gitu? Kelas 2 SMA udah ada. Jadi itu kayak cerita seorang keluarga yang anaknya itu punya sindrom Pinocchio. Jadi sindrom Pinocchio itu dia tidak bisa bohong. Kalau dia bohong, dia cegukan. Dan dia berusaha menjadi seorang jurnalis. Dan itu banyak sekali dramanya di situ. Dan belajar sih saat itu bagaimana jurnalis itu memiliki impact kepada masyarakat, baik itu impact yang baik maupun impact yang buruk bisa juga kan. Dan saat itu belajar banyak dari film itu, dan itu kelas 2 SMA. Kita kan satu SMA, berarti masih perjuangannya, bimbingan. Itu juga masih ini ya, sering cerita-cerita nanti jadi apa ya, kira-kira kita jadi apa. Jadi sempat punya seperti itu, sampai sekarang Ardi bisa jadi seorang reporter gitu sesuai dengan mimpi kamu dulunya. Betul. Dan masuk kelas 3 cari-cari tahu lah untuk menjadi seorang jurnalis itu apa. Sebenarnya jurnalis ini merupakan profesi terbuka, artinya bisa untuk semua jurusan, baik itu hukum,
bahkan ada beberapa teman yang dari sarjana arsitektur, pertanian, itu bisa jadi jurnalis. Tapi eh, dulu saya cari gimana sih jadi jurnalis, karena dulu saya sangat ngefans sama Najwa Shihab. Jujur aja saya ngefans sama Najwa Shihab, itu role model saya. Terus saya cari, Iya. ya terus saya cari di internet dulu, cari di internet, ternyata untuk menjadi seorang jurnalis itu ya jurusannya ilmu komunikasi, karena nanti di ilmu komunikasi itu belajar tentang jurnalis. Dan kemarin cari-cari, ternyata salah satu universitas yang saya tuju itu swasta ya, karena negeri, nanti cerita lagi nih, di negeri swastanya cuma satu-satunya Atmajaya, dan itu di Atmajaya ada 4, di jurnal, di ilmu komunikasi terbagi 4, ada periklanan, ada kajian media, ada jurnalistik, dan ada satu lagi public relations atau humas. Nah, jadi saya ambil jurnalistik di Atmajaya, dan sampai akhir di akhir ambang kelas 3 itu udah bingung kan mengambil jurusan apa. Akhirnya ada insight lah dari orang tua mengatakan bahwa ya udah kamu jadi dokter hewan aja, kayak orang ipar abangku kan dokter hewan dan udah sukses. Terus akhirnya pengen lah daftarlah dokter hewan, dan itu daftar dokter hewan itu susah banget, kayak itu cuma 5 universitas di Indonesia yang punya fakultas kedokteran hewan, dan itu cuma 5, dan itu negeri semua. Jadi udah tahu sih sebenarnya, dan baru sadar sih sekarang kalau contohnya dulu ngambil dokter hewan mungkin nggak akan bisa, tadi susah banget ngapal-ngapal itu soalnya. Dan akhirnya puji Tuhan kedokteran hewan nggak lolos. Akhirnya Nah, Ardi nge-play di mana? kemarin aku nge-play di dokter hewan, aku nge-play di semuanya. Ada di Udayana, IPB Bogor, UGM, Syekh Kuala Aceh, sama satu lagi di aduh lupa, satu lagi. Pokoknya kemarin apply 5 universitas, dan itu semua ditolak. Bukannya waktu angkatannya kita itu cuma apa ya, bisa pilih 2 universitas sama 3 prodi, ya nggak sih? Nah, kalau SBPTN memang SBPTN sama SNPTN benar bisa 2, tapi saya apply itu jalur mandiri masing-masing universitas. Dan ya memang bukan jodoh, romanya yang dituju bukan di situ kalau katanya Jeremy Polem. Jadi akhirnya apply di Atmajaya jurusan ilmu komunikasi, fokusnya jurnalistik, dan lolos. Dan kemarin tuh sebenarnya orang tua sempat kecewa karena bukan ekspektasinya kan, katanya ngapain sih ilmu komunikasi, orang bicara aja itu udah komunikasi gitu kan. Dan cuma kemarin aku bilang ke orang tua kalau ya gini deh, aku ngambil ilmu komunikasi dan aku nggak mau, aku akan berusaha membuktikan kalau memang pilihanku ini tepat dan bisa menunjukkan ke kalian kalau memang kalau memang apa yang aku pilih ini bisa aku gunakan ilmunya nantinya. Dan selama kuliah struggle-nya memang banyak, jatuh bangun itu nggak gampang. Dan hingga semester 4 iseng-iseng dapat kesempatan. Oh iya, kan SMA saya ikut choir. Dan pas masuk kuliah saya apply choir juga. Tapi mungkin iya, tapi motivasi ikut choir itu karena pengen ke luar negeri. Mungkin karena motivasi yang salah kali ya. Mungkin karena motivasi yang salah, jadi akhirnya nggak lulus choir. Padahal choir Atmajaya termasuk salah satu. Tapi choir Atmajaya. Motivasi seperti itu bahkan kamu udah sampai ke internasional juga, Ardi. Meskipun nggak lewat jalurnya si choir tadi. Nah iya, jadi awalnya karena pengen keluar negeri, ikut lewat choir. Akhirnya nggak lolos kan, dan itu benar-benar patah semangat dulu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, kuliah malas, semua malas. Dan akhirnya semester 4 ada kesempatan exchange program di De La Salle University das Marinas di Filipina. Itu 1 semester untuk belajar broadcast journalism, dan kemarin langsung apply dari itu kan kerjasama antar kampus, dan itu aku apply dan dapat kesempatan untuk exchange ke sana selama 1 semester. Dan di sana banyak pengalaman,
banyak pengalaman dan kesempatan untuk belajar benar-benar tentang jurnalistik. Karena jurnalistik Hmm. Indonesia sama Philippines itu beda, kode etiknya aja beda. Beda. Hmm. Ya kayak di Philippines kayak pemberitaannya itu seperti darah boleh di shoot, tapi di Indonesia itu nggak boleh. Di Filipina pakaian pakaian dalam itu boleh, ciuman Hmm. di depan televisi boleh, dan di Indonesia itu tidak boleh. Kan itu ada Ya, culture-nya. perbedaan-perbedaan etik, culture-nya beda, dan belajar banyak. Dan seperti yang kakak sebutkan tadi, achievements yang udah saya dapat itu seperti uh, conference di Philippines, di University of Philippines, dan lain-lain itu ketika berada di sana, ketika program action program. Jadi istilahnya menyelam sambil minum air. Nah, Hmm. gara-gara sudah dapat satu kesempatan untuk action program dan sudah dapat satu istilahnya international certificate, untuk mendapatkan sertifikat berikutnya itu udah gampang lah istilahnya kan, karena CV kita dilihat dan itu udah, oh ini bisa dipertimbangkan. Dan ketika udah exchange program di Filipina, terus iseng-iseng apply di Nepal, ada istilahnya Indonesian Global Heroes. Hmm. Jadi pas Indonesian Global Heroes Bedanya itu, mungkin sama yang lain-lain. Programnya seperti apa? jadi programnya itu sama, itu memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang ada di sana. Dan kita ketahui bahwa Hmm. Nepal itu kan merupakan negara tertinggal ya, lebih tertinggal daripada Indonesia. Jadi Hmm. eh, kita juga ikut bantu-bantu mengajar di sekolah-sekolah di sana. Jadi kayak mengajar, dan mengajarnya tidak jauh sih, memperkenalkan budaya Indonesia. Wow, keren ya. Ini Wah ini Korlip ada Metro, ini timnya Hai Ardi Kak, ya. Sampai di-invite di sini. Hey, welcome. Dan Hai teman-teman Kak. yang baru selamat datang. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Ya, jadi aku nanggepin dulu di tadi kamu sempat bilang apa namanya pada saat ngeplay gitu di beberapa perguruan tinggi yang mungkin fokusnya dokter hewan dan beberapa mungkin itu negeri ya, tapi mungkin rencana Tuhan berbeda. Akhirnya kamu Hmm. di swasta. Tapi dari hal ini aku bisa belajar dari kamu bahwa proses kamu untuk hal ini benar-benar membuktikan bahwa sebenarnya nggak semuanya orang yang kuliah di perguruan tinggi swasta itu nggak berhasil. Tapi malah kamu ngebuktiin bahwa meskipun kamu nggak lolos di perguruan tinggi negeri dan keterima di perguruan tinggi swasta, tapi kan membuktikan bahwa prestasi kamu itu cukup baik begitu. Nah, kalau kamu beberapa kayaknya sekitar sebulan yang lalu itu baru ini kan apa namanya pengumuman untuk lolos di SNMPTN. Nah, ada beberapa yang mungkin mereka nangis gak jelas gara-gara nggak keterima. Tapi justru menurut aku pribadi mungkin Ardi bisa memberikan sekedar apa ya semangat gitu untuk mereka kalau misalnya mereka nggak lulus di perguruan tinggi negeri ya jangan sedih gitu, toh di swasta juga banyak kok yang mereka bisa menjadi orang sukses. Mungkin tadi bisa ngasih motivasi dikit kok, sentimen dikit. Mungkin itu terkait stigma kali ya, karena beberapa tempat kayak contohnya lah di daerah kita kan di Nias ada banyak sekali sih stigma bahwa orang yang pintar tuh hanya orang yang pintar matematika. Itu kan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Orang yang berhasil di Nias hanya yang PNS aja. Tapi ternyata banyak potensi-potensi di Nias itu yang sebenarnya bisa dikembangkan gitu loh Kak. Jadi di sebenarnya cuma ini sih, follow your dreams aja sih. Kamu pengen jadi apa dan kembangkanlah di situ bagianmu, mungkin nanti akan dapat sih nanti pengen jadi apa. Jadi kayak stigma-stigma itu Betul. sih sebenarnya yang membuat kita nggak bangun, nggak jadi, maksudnya ya tetap jalan di tempat lah istilahnya. Nggak step up gitu ya, apa Betul. namanya tetap dan tidak lanjut gitu untuk meraih mimpi yang jauh lebih besar gitu. Kak izin dulu ya Kak Korlip. Izin dulu ya Kak Korlip. Itu siapa timnya Jadi kamu? jadi Korlip itu koordinator liputan yang membantu kita hari ini mau liputan kemana, yang mengarahkan kita hari ini mau ngapain aja, memberikan arahan dan nasihat untuk liputan apa aja yang harus kita lakukan seperti itu. Dan kebetulan hari ini nonton. Wow, oke ya berkaitan dengan reporter. Nah
kadang-kadang aku sering dengar nih Ardi, kebetulan karena aku bukan basicnya komunikasi, ya mungkin Ardi lebih tahu. Kan sering banget kita dengar ada jurnalis, ada reporter, ada news anchor, ada presenter. Nah sebenarnya apa sih bedanya? Karena kadang-kadang apa namanya narasumber itu uh, apa namanya definisinya beda-beda. Nah mungkin Ardi bisa jelasin perbedaannya dikit supaya teman-teman di Jadi sini juga tahu kalau bedanya. Jadi kalau reporter, jadi jurnalis itu orang yang melakukan kegiatan mencari berita, baik news gathering lah istilahnya. Dan reporter itu biasanya lebih cenderung diarahkan kepada orang yang bekerja di TV sih, kalau reporter. Nah kalau news presenter atau news anchor itu biasanya orang-orang yang di kantor, biasanya yang di kantor di studio biasanya. Jadi kayak yang baca berita, terus nanti disambungin ke orang-orang yang ada di lapangan seperti itu. Tapi dalam hal ini Ardi jadi reporternya ya. Iya, jadi reporter. Ardi, kalau tadi kita udah bahas prestasi kamu semasa kuliah gitu, nah mungkin aku nanya dikit, gimana sih proses kamu untuk bisa keterima di salah satu stasiun TV nasional itu di Metro TV? Mungkin seperti apa sih prosesnya? Mungkin setelah kamu lulus kuliah, terus kamu ngeplay gitu, gimana sih proses kamu, perjuangan kamu untuk bisa jadi reporter seperti sekarang ini? Karena aku yakin banget ini pertanyaan dari sekian teman-teman yang lagi nonton kita di malam hari ini. Jadi pas kuliah, pas skripsi kemarin, tempat saya kerja kan ada buka lowongan penerimaan JDP. JDP itu Journalist Develop Program. Jadi itu kayak programnya Metro TV untuk melatih anak-anak yang berminat belajar di bidang jurnalistik. Dan itu pelatihannya itu kita diajarin bagaimana bagaimana memproduksi berita, baik itu live report di lapangan maupun public speaking kita, bagaimana menulis naskah, dan kita juga belajar menulis berita online dan juga di koran. Jadi kita belajar di situ di JDP. Jadi kemarin pas apply, yang pertama kita tunjukkan yang pasti CV sih. CV kita harus ditunjukkan, dikirim ke Metro, terus kalau udah ada panggilan, kita bisa dipanggil nanti kan, terus mengikuti beberapa seleksi. Ada beberapa seleksi kayak seleksi live report, seleksi wawancara, dan lain-lain. Psikotes juga pasti ada seperti perusahaan pada umumnya. Dan kalau keterima, ya nanti udah bisa ikut training, dan ada trainingnya itu sekitar 6 bulan, lalu bisa terjun ke redaksi. Tapi selama training kita belajar, dan di redaksi juga kita akan terus belajar sih. Kalau di Metro kita dididik terus untuk belajar menjadi jurnalis. Jadi itu 6 bulan training, itu baru direkrut jadi apa namanya reporter atau staff tetapnya atau bagaimana? 6 bulan training, dan kita kan kontrak, kita kan terikat kontrak. Jadi kita 6 bulan training, terus nanti baru turun ke redaksi. Dan itu kalau udah turun di redaksi, kita udah benar-benar kerja cari berita, news gathering lah istilahnya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya cari berita itu berarti Ardi sendiri juga cari berita, jadi nggak cuma baca beritanya gitu ya? Iya, berarti kita harus turun ke lapangan, menghubungi narasumber sesuai dengan arahan yang telah diberikan koordinator liputan tadi. Kalau contohnya hari ini kamu cari menteri ini ya, berarti kita ya udah kita cari menteri ini sampai dapat. Hari ini kamu bahas tentang ini ya, permasalahan ini ya, ya udah kita cari tentang masalah ini sampai terungkap gitu. Jadi setiap hari itu proyeksinya atau arahannya beda-beda gitu loh. Jadi setiap hari tantangannya beda-beda. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau jadi reporter itu CV kita sendiri tuh harus ini ya Ardi ya, maksudnya harus maksimal mungkin kita punya prestasi atau mungkin punya pengalaman kerja sebelumnya itu di bidang komunikasi, akhirnya itu menjadi salah satu kriteria untuk bisa terpilih jadi reporter. Untuk standar sih beda-beda perusahaan beda standar ya. Tapi alangkah baiknya kalau contohnya selama kuliah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kan kasihan kan 4 tahun nggak ngapa-ngapain kalau cuma kuliah aja. Jadi kita
manfaatkanlah, ada kesempatan ya apply, ada kesempatan apply, ada kesempatan apply. Jadi itu nanti terkumpul, dan kalau udah terkumpul jadi bisa jadi bahan pertimbangan kalau udah di dunia kerja. Gitu ya. Nah, Ardi, aku kan tadi sempat baca, kayaknya nonton di YouTube gitu kan, karena berhubung ngomong sama kamu, jadi aku harus tahu juga nih tentang reporter ya. Nah, tadi Ardi sempat bilang reporter itu sebenarnya latar belakangnya itu nggak harus di jurusan komunikasi atau mungkin yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik, tapi bahkan di beberapa tiap punya jurusan gitu ketika kuliah itu bisa jadi reporter. Menurut Ardi, emang tanya begitu atau bagaimana? Itu benar sih, kalau jadi reporter tuh, jadi jurnalis itu merupakan profesi terbuka. Artinya semua jurusan sebenarnya bisa jadi jurnalis. Tapi seperti yang saya katakan tadi, setiap perusahaan juga ada standarnya masing-masing. Karena orang yang bekerja di bidang, orang yang sebelumnya latar belakangnya jurnalistik atau komunikasi, setidaknya dia punya bekal lah untuk belajar. Jadi nanti tidak usah repot-repot lagi untuk dididik lagi. Jadi udah ada bekal untuk diterapkan nanti kalau udah masuk di dunia kerja. Jadi sebenarnya bisa untuk semuanya, tapi yang memiliki bekal untuk menjadi seorang reporter itu mungkin lebih diutamakan sih. Itu betul ya. Karena ya seperti yang kamu katakan tadi, penting sih kita punya pengalaman sama masa kuliah. Ya kalau boleh 4 tahunnya itu digunain dengan maksimal gitu. Karena aku lihat sekarang ini apa bang kamu bisa kampus terus pulang gitu. Kalau baik bisa dicapai ya, nonton biasa apply siswa, mungkin cari-cari kesempatan peluang dan kesempatan untuk bisa student exchange ke luar negeri misalnya, atau mungkin magang tempat yang kan. Nah itu menurut aku juga sehingga ya kayak tadi untuk akses nasional Metro TV itu lebih dipermudah karena memang Ardi sendiri sudah punya Betul. Nah, kalau Ardi sendiri selama jadi reporter, kira-kira apa sih pengalaman yang paling seru? Apa sih pengalaman paling seru? Pengalaman paling seru ya kejar-kejar narasumber sih. Jadi kita harus pintar persuasif sampai narasumbernya pengen atau mau diwawancara. Itu sih seru sih. Kayak narasumber kan beda-beda orang, beda sifat, beda keinginan, dan kita harus bisa untuk mempersuasi mereka bagaimana supaya mereka mau untuk diwawancara, untuk meminta statement mereka. Jadi itu salah satu tantangan yang paling seru sih. Karena kan jujur aja saya masih baru banget kan di sini, jadi masih perlu banyak belajar, masih jam terbangnya juga masih sangat-sangat kurang, hasil live-nya juga masih biasa-biasa aja, masih belum ada masih perlu belajar banyak. Jadi untuk biasanya kan yang udah berpengalaman itu kan nanti ada saatnya dikirim ke tempat-tempat yang memang benar nilai beritanya tinggi, kayak tempat konflik atau perang, dan itu mungkin saya harus terus belajar sih untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa belajar. Dan ada juga nanti seperti investigasi, dan itu mungkin perlu proses yang lebih banyak lagi dan jam terbang yang banyak untuk bisa sampai ke sana sih. Oke. Kira-kira narasumber yang paling susah untuk kamu kejar siapa? Narasumber yang paling susah dikejar biasanya di kalangan pemerintah sih, susah dikejar. Karena kalau dari kalangan pemerintah itu biasa satu pintu, jadi harus melalui humas dulu baru bisa wawancara. Gitu ya. Wow. Ini ada Mbak Lewi nih, dosen saya pas kuliah. Wow, halo Ibu Lewi. Jadi welcome Ibu. Mbak Lewi ya, yang ternyata iya Mbak bisa Lewi live hari ini. Mbak Lewi juga ini dosen pembimbing skripsi. Jadi dulu segala keluh kesah sharingnya ke Mbak Lewi. Jadi ya. Dan gak sia-sia ternyata Mbak Lewinya sendiri bisa memproses ya seorang Ardi Klase bisa menjadi reporter. Ini wow, keren banget ya. Oke. Nah, tadi waktu kamu kecil pernah nggak sih ya kan
aku bakal jadi reporter seperti sekarang ini. Mungkin tadi kamu punya mimpi waktu kelas 2 SMA ya. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya itu kamu udah kebayang aku bakal jadi reporter nih. Dulu pas kecil nggak pernah sih mimpi jadi reporter, malah dulu benci berita sampai sering berantem sama papa gara-gara saya suka nonton ini, papa suka nonton berita, dan itu nyebelin banget kan harus rebutan remote. Jadi titik saya pengen jadi reporter itu pas kelas 2 SMA gara-gara nonton film Korea itu doang sih. Terus akhirnya inspirasi film Korea bisa jadi reporter ya sekarang ini. Iya betul. Lagi nonton film Korea kayaknya bisa ngambil sisi positifnya ya. Ya tergantung kita memandang suatu hal sih. Betul banget. Nah, aku tuh penasaran deh, Ardi, sering banget kalau namanya reporter kan itu tampilnya di TV, bukan live report gitu. Nah, pada saat live report itu kira-kira tantangan terbesar kamu apa sih? Mungkin Tantangan jadi bisingan atau apa gitu. sampai sekarang tantangan terbesar itu penguasaan diri ya. Karena jujur sampai saat ini ketika ngomong di depan kamera masih sangat-sangat deg-degan, dan itu membuat live-nya masih kacau sih. Tapi perlu jam terbang yang tinggi sih kalau kata kantor, dan perlu belajar banyak sih untuk bisa menguasai lapangan. Gitu ya. Nah, apa namanya pada saat live report itu liputannya cuma sekali gitu atau mungkin ada pengulangan kalau misalnya kita belibet terus tiba-tiba ada pronunciation atau kalimat lain atau udah live Kalau kayak gitu pasti ada sih, namanya manusia kan pasti sering salah. Cuma ya sistemnya itu kalau kerja di TV itu uh, salah langsung perbaiki, salah langsung perbaiki, salah langsung perbaiki. Jadi terus diperbaiki gitu loh. Jadi hari ini contohnya salah penyebutan nama, besoknya jangan diulang lagi kayak gitu. Itu punishment gak sih dari pihak stasiun TV-nya gitu kepada reporternya? Kalau misalnya kalau punishment sih nggak ada, tapi kalau ditahu ada kekurangan pasti akan langsung dilatih biar kedepannya tidak ada itu lagi, tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, terus gimana caranya Ardi bisa melatih fokusnya Ardi itu ketika berada di depan kamera? Karena aku sendiri kadang-kadang merasa insecure gitu untuk tampil di depan kamera. Ardi ini kan sangat buat kita supaya kita confidence gitu ketika live di depan kamera seperti itu. Ya, untuk melatih fokus ya kita harus banyak tahu dulu sih. Jadi sebelum liputan kita harus baca-baca di internet latar belakang kejadian tersebut. Terus kita harus pas sudah sampai di tempat liputan kita jangan diam aja. Kita juga harus banyak cari tahu ini kenapa, bagaimana pandangan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apakah ada narasumber yang bisa diwawancara saat itu. Mungkin kalau kita udah banyak tahu ya kita tinggal cerita aja sih apa yang kita tahu, apa informasi yang kita dapat. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi, karena kalau kita nggak tahu, kalau kita kekurangan informasi, nanti kita juga bingung kan mau menyampaikan apa. Jadi itu yang membuat membuat kita susah kalau live report. Kalau live report itu sendiri apa namanya kalimatnya itu spontan gitu langsung disampaikan oleh si reporternya atau mungkin ada semacam panduan apa sih namanya, aku kurang paham itu. Nah, jadi ini beda-beda ya kalau tiap reporter. Tapi kalau saya sendiri sebelum live report itu saya tulis poin-poinnya dulu di HP kan. Nanti urutannya apa aja. Jadi pembukanya apa. Jadi nanti kalau udah pas live, jadi kita tahu mau ngomong apa dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, aku pikir ada semacam kayak apa namanya monitor khusus gitu sehingga kan pada saat lihat kamera itu benar-benar pada saat ngeblank itu masih bisa dibantu sama ininya, sama monitornya, mungkin ada kalimatnya gitu atau enggak memang ya spontan berdasarkan dari intisari yang kamu buat. Iya, kalau live report sih spontan, itu hasil apa yang didapat dari lapangan. Jadi nggak ada ya, kalau nggak kelihatan banget sih kalau ada yang salah kalau live report. Oke. Nah, Ardi,
tentunya karena bidang kamu jurnalistik ya, tapi seperti yang sering banget kita tahu saat ini, apa namanya ya, tugasnya kalian pasti mencari berita gitu kan, mencari keakuratan berita itu sendiri. Tapi di hari ini kita selalu menghadapi yang namanya berita-berita hoax gitu. Nah, menurut artis sendiri apa sih caranya kita untuk bisa menyikapi berita hoax tersebut? Permasalahan berita hoax mungkin sekarang ini permasalahan yang paling sering ya, apalagi kalau di daerah kita kan, di Facebook itu udah banyak banget itu berita-berita yang nggak tahu dari mana. Ya intinya untuk menghadapi berita hoax itu mungkin masyarakat harus ada literasi digital kali ya. Masyarakat kita sekarang ini masyarakat yang udah istilahnya udah bisa membaca, udah bisa menulis. Tinggal bagaimana mereka bisa melakukan belajar atau adanya literasi digital, artinya mereka belajar memilah informasi yang ada dari sumber-sumber manapun, dan mungkin juga untuk menghindari hoax itu mungkin masyarakat harus memilih-milih media yang harus digunakan. Jangan lebih baik menggunakan media-media mainstream yang sudah itu kredibilitasnya sih. Iya betul, karena ya kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya sering banget ya menghadapi yang namanya berita-berita hoax. Mungkin itu bisa menjadikan sebuah kontroversi, akhirnya antar beberapa pihak itu bisa aja terjadi pertengkaran gitu. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nonton, biasakan untuk mencari ya keakuratan berita yang kalian share, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa ya membudayakan untuk sosial media dengan baik. Nah, Adi, pastinya orang bertanya-tanya juga nih, Di. Sering banget kalau misalnya reporter itu lagi live report, ya bahkan ya pekerjaan seorang reporter itu kan dia dinilai dari komunikasinya, ya, nilai dari komunikasinya. Nah, orang-orang mungkin penasaran sih, kok komunikasinya seorang reporter atau mungkin mereka yang sering jadi news anchor, presenter, yang tampil di TV membawa berita itu, kenapa vokalnya bagus? Apakah itu memang ada olah vokal khusus gitu atau bagaimana? Ya itu memang harus dilatih sih, dan itu ada jam kerja juga kan. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, mungkin live pertama vokal kita kayak gini, mungkin nanti akan ada evaluasi dan hari berikutnya nggak boleh diulangi lagi. Dan itu juga ada pelatihannya, jadi pelatihannya itu bisa di public speaking, dan kita juga biasanya sebelum live, contohnya besok ada live kan, kita harus belajar tuh, tiap malam kita depan cermin, bicara bagaimana cara live-nya, jadi nanti biar kalau di lapangan juga nggak gelagapan gitu. Gitu ya. Wah, seru banget nih pengalaman dari Ardi sendiri jadi reporter, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan, bisa ditanyain ya selagi Ardi ada. Nah, Ardi, aku masih penasaran banget karena aku yakin banget Ardi ini seorang anak muda yang sangat menginspirasi kita, apalagi bangganya itu karena kita satu layar dulunya, satu sekolah waktu SMA, dan bahkan kita juga satu daerah gitu di Pulau Nias. Nah, Ardi sendiri kan ini udah cukup lama gitu ya merantau di Jogja, kemudian lanjut ke Jakarta. Nah, kira-kira menurut Ardi, setiap orang itu ini enggak sih dalam memilih mimpinya untuk harus ke Jakarta atau harus kembali ke Nias, orang itu bisa memilih nggak sih? Maksudnya kan kadang orang tua itu punya sebuah ini ya, otoritas untuk meminta kepada anak-anaknya, yuk kampung gitu, karena penting untuk kamu membenahi ya, membangun kota kamu atau daerah kamu di Nias. Beberapa juga ada anak muda yang mereka memang bantu untuk membangun pulaunya tercinta di Pulau Nias ini, tapi beberapa juga yang menetap di Jakarta. Nah, menurut Ardi sendiri itu bagaimana?
sebenarnya kalau istilah membangun nias itu kita nggak, bukan satu-satunya cara harus kembali sih. Ada banyak cara sih untuk membangun nias. Kita bisa membangun nias dari sini, kita bisa membangun nias dari luar negeri, kita bisa membangun nias dari manapun. Istilahnya ada banyak cara sih kalau kita mau membangun nias. Kita bisa juga membangun nias dengan kita balik ke nias langsung. Jadi mungkin pola pikirnya sih yang diubah. Dengan kita kembali ke daerah sendiri, itu belum tentu juga kita membangun atau juga bisa membangun. Dan orang yang berada di luar Nias belum tentu dia tidak peduli ataupun peduli sama Nias. Jadi itu bagaimana kita, pola pikir kita sendiri sih. Jadi mungkin pesan kamu untuk anak-anak muda Nias yang mungkin lagi menempuh pendidikan saat ini, apa pesan-pesan kamu buat mereka? Ya, apapun pokoknya kejar mimpi sih, karena nanti itu akan kembali ke daerah kita juga sih. Kalau mimpi kita udah terkejar dan menjadi kebanggaan, kita bisa jadi kebanggaan daerah kita masing-masing sih, seperti itu. Oke, Ardi, aku juga penasaran, Ardi. Pernah nggak sih kamu berada di titik terendah dalam hidup kamu? Kamu bisa up dengan apapun yang kamu alami, misalnya janjimu gitu. Pernah nggak sih kamu berada di titik terendah, mungkin kepikiran suatu hal, atau mungkin ada hal-hal yang menghalangi kamu untuk mencapai impian kamu? Dulu titik terendah sih dulu di pas kuliah itu saya sering ikut lomba presenter, lomba jurnalistik, dan itu nggak pernah lolos kan, dan itu nggak pernah menang. Jadi sering bertanya sih, uh, ini nggak ya tujuanku, apakah bisa nggak ya aku mencapai targetku, gara-gara ya ada beberapa perlombaan yang standarnya tinggi kan, dan itu sering banget nggak lolos dan nggak berhasil, bahkan masuk nominasi aja nggak bisa. Jadi kadang berpikir gitu loh, bisa atau enggak. Dan itu dulu titik terendahku sih, mau lanjut atau enggak. Tapi setelah menekuni bidang ini, bidang reporter ya, kira-kira kamu udah menemukan passion kamu gak sih? Kalau passion iya, soalnya tantangannya seru, tiap hari ada aja tantangan yang baru kan. Soalnya kemarin juga sempat iseng-iseng nyoba magang, terus pengen bandingin aja sih bagaimana sih kalau kerja di kantor ataupun di luar. Ternyata kalau kerja di kantor memang bukan passionku sih. Maksudnya bosan, aku orangnya suka bosan duduk, pengen jalan-jalan, pengen kelayapan gitu. Jadi mungkin setiap orang beda-beda kali ya. Jadi dulu sempat magang di luar juga, dan mungkin kembali ke ini sih, ke jurnalistik lagi sih. Dan aku yakin banget sih untuk kamu bisa berada di titik ini karena kamu punya mimpi dulunya, sehingga dengan mimpi-mimpi itu memotivasi kamu untuk jauh lebih baik tentunya. Nah pastinya setiap orang dia bertambah usia, dia mimpinya akan semakin besar dan akan semakin besar lagi. Nah kira-kira kalau dari Ardi sendiri saat ini kan sudah mendapatkan sebuah passion, sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang sangat kamu sukai, yaitu di reporter. Nah tapi pastinya kita sebagai manusia punya mimpi besar lagi, pengen mengupgrade diri. Nah, kira-kira apa sih impian terbesarnya Ardi mungkin gitu untuk kedepannya? Saya tipikal orang yang suka menulis mimpi ya. Saya punya satu buku, dan itu setiap mimpi saya tulis di situ, dan itu udah kebanyakan banget. Jadi sampai nggak nggak tahu apakah bisa terachieve atau enggak. Jadi ada beberapa yang saya tulis. Salah satunya pengen jadi jurnalis bencana, pengen jadi jurnalis investigasi, pengen jadi RI1 juga. RI1 itu reporter spesial kepresidenan. Dan mungkin nanti ke depan pengen jadi presenter juga, ngambil S2, pengen jadi menteri, semua ada. Semuanya pengen banget ya. Tapi apa, semua orang nggak ada salahnya untuk bermimpi. Buat teman-teman juga mungkin saat ini kalian merasa, aduh kenapa ya mimpi aku belum tercapai juga, kenapa ya sampai di titik ini aku kayaknya gini-gini aja nggak ada perubahan. Nah mungkin kalian bisa contoh Ardi, mulai dari nulis-nulis dulu ya, di nulis-nulis mimpinya apa, nah kemudian mimpinya didoakan, dan setelah itu ya dipraktekin. Cuma asal ditulis doang, dibayang-bayangkan, dipikirkan, juga harus by actionnya. Wah keren banget Ardi, aku terinspirasi banget dari kamu karena dulu punya mimpi di pengen banget jadi reporter atau representer, tapi aku memutuskan mimpi itu karena kebetulan mungkin aku masih punya
apa ya, pemikiran bahwa kalau misalnya kita jadi reporter, jadi presenter atau jadi kru di TV itu backgroundnya itu harus jurnalis atau mungkin harus komunikasi gitu. Nah akhirnya ya udah aku memutus harapan, tapi bersyukurnya puji Tuhan malam hari ini aku bisa sharing banyak hal dari Ardi. Ya mungkin mimpi aku belum kesampaian ya, aku juga kayaknya masih menyimpan mimpi itu. Tapi untuk teman-teman yang punya mimpi yang sama seperti Ardi, ya, pokoknya kalian harus tetap semangat dengan mimpi-mimpi kalian. Why not gitu? Yang penting kalian harus bekerja keras. Nah, Ardi, aku pengen deh nge-challenge kamu karena mungkin kalau biasanya Ardi tampilnya di depan TV. Nah, sekarang kebetulan karena kita lagi IG live, ya. Nah, Ardi mungkin bisa praktekin nih gimana sih Ardi ketika on air gitu, ketika live report membawakan sebuah berita. Nah, jadi mungkin Ardi bisa praktekin gitu. Bahas apa ya? Challenge dikit. Nggak harus panjang gitu. Mungkin COVID-19 boleh yang masih relevan dengan Oh, kita ini saat ya, ini. yang lagi live tadi aja kali ya. Tadi boleh. Oke. Iya, Novri dan juga pemirsa, pemberian izin operasional transportasi terbatas sudah diterapkan kemarin, dan hari ini bus antar kota dan juga provinsi diizinkan untuk melakukan operasional dengan beberapa persyaratan, di mana persyaratannya ini masyarakat yang hendak berpergian keluar dengan beberapa alasan, antara lain yaitu alasan ada keluarga yang sakit ataupun meninggal, dan juga alasan perjalanan dinas dengan dibuktikan oleh surat keterangan perjalanan dinas oleh perusahaan tempat dia bekerja, baik itu perusahaan swasta maupun negeri. Ya pemirsa, nanti juga akan diadakan pemeriksaan di tol gerbang Cikarang Barat ini, di mana setiap para penumpang akan dicek kelengkapan dokumennya, dan setiap penumpang juga harus memiliki surat sertifikat bertanda sehat. Artinya setiap penumpang harus memiliki surat keterangan negatif COVID-19. Lalu apabila ada penumpang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diputar balik kembali ke tempat semula dan tidak akan diizinkan melakukan perjalanan. Ya, demikian, kembali ke studio. Wow, keren banget. Terima kasih laporannya dari Ardi. Kembali ke studio kita malam hari ini. Wah, keren banget Ardi. Ini langsung ya di Novri Zebua, aku bangga banget punya adik tingkat sekarang. Wah, prosesnya keren banget. Pokoknya keren banget Ardi. Bahkan ini belum di briefing, benar-benar belum di briefing, tapi ketika kamu challenge kamu bisa buktikan you can do your best. Wah, keren banget. Teman-teman bisa belajar ya dari seorang Ardi supaya kalian juga bisa termotivasi seperti Ardi ya. Tadi aku dengarnya aja tuh sambil terkesima, terpukau tuh ya. Wah, ternyata masih ingat ya ini apa Ardi tadi. Udah lupa sih tadi beberapa. Tapi masih nyantol kok. Maksudnya masih nyantol. Relevan dengan apa. Oke, nah tadi pada saat di awal mungkin aku sempat cerita dikit tentang profilnya kamu. Nah, ketika kamu kuliah, kamu nggak cuma kuliah doang di jurusan komunikasi, kamu juga turut aktif seperti kamu aktif di organisasi, kamu ikut apply untuk beasiswa atau mungkin student exchange ke luar negeri, atau mungkin sempat magang dan juga bekerja. Nah, mungkin Ardi bisa ngasih tips buat teman-teman yang juga mungkin sekarang lagi kuliah, ya sebenarnya mereka punya kerinduan nih Ardi, pengen kuliah, tapi itu juga menghasilkan, maksudnya menghasilkan di sini nggak cuma dari materi ya, nggak cuma dari uang, tapi menghasilkan ya dari pengalaman, mendapatkan kekayaan dari pengalaman, jam terbang, dan segala macamnya. Nah, mungkin Ardi bisa sharing dikit tipsnya apa sih untuk bisa kuliah, satu berorganisasi, kemudian sambil efektif, mungkin kalau misalnya ada kerjaan sampingan itu bisa ditekunin. Nah, gimana caranya Ardi mungkin bisa memaksimalkan hal itu? Yang pertama kita harus punya mentor sih, karena kadang kita takut untuk mengambil satu keputusan. Jadi kita ada insight dari mentor. Itu harus ya. Di kuliah seperti saya kan ada beberapa dosen yang jadi mentor. Yang kedua, kita harus mencoba semua kesempatan yang ada.
Jadi nanti kita tahu kita bagusnya di mana, jeleknya di mana, dan apabila kita berhasil, contohnya lolos di suatu program yang kita apply, ya kita itu menjadi satu satu apa ya istilahnya satu acuan untuk ke program-program berikutnya. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, jadi kan itu istilahnya udah di tangan kita kan. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Dan itu sebelum kita ambil, kita harus sharing ke mentor. Ini gimana? Nanti kuliah saya terganggu nggak kira-kira? Dan dulu memang banyak sih kayak yang program ke Jerman kemarin yang ada International Student Week in Ilmenau itu benar-benar benar-benar struggle juga kan, confused karena itu minggu-minggu terakhir skripsi dan harus sudah menyelesaikan skripsi karena kan dulu saya dapat beasiswa juga dan itu kalau nggak lulus beasiswanya itu harus dikembalikan 100%. Jadi saya struggle gimana ya, terus saya share tanya-tanya ke banyak orang, terus orang-orang bilang ya udah kamu kesempatan kan cuma ada sekali, jadi kamu manfaatkan aja kesempatan itu, terus sambil di sana ya ambil waktu kosong sambil ngerjain skripsi, jadi mungkin bisa dikejar juga, jadi kayak satu sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi pokoknya kita selain apply semuanya kita harus bisa memanage itu loh, jadi kayak kalau contohnya saya ngambil ini ada yang terganggu gak ya, jadi itu sih intinya. Iya betul. Kayaknya kita pernah ketemu Dedi. Sebenarnya meskipun kita sempat di Jogja sama-sama kuliah waktu itu. Iya, kita pernah ketemu. Ketemunya itu di sebuah komunitas internasional apa ya? English Center. English di IEC ya. Iya. Betul. Sama ini Kak Rahel sama iya Kak. Aduh lupa, dia juga dapat beasiswa juga ini, lupa aku. Nah pokoknya ketemu Eric. Ardi di situ kan, tuh. Dan ternyata ini menunjukkan bahwa dalam kita selama kuliah kita juga harus menyeleksi komunitas apa yang harus kita pilih untuk bertumbuh, ya enggak? Betul. Betul banget. Nah, menurut kamu penting gak sih untuk orang itu berkomunitas selama dia kuliah? Penting sih untuk berkomunitas, malah penting banget karena dengan komunitas itu kita bisa dapat relasi, dan relasi itu kayak mungkin suatu saat kita butuh mereka, mungkin bukan sekarang kita butuh mereka, mungkin suatu saat kita butuh, jadi kita ada yang bisa membantu kita gitu loh. Dan relasi itu kita bisa dapat banyak informasi kayak wah di sini ada ini nih kegiatan ini, ayo bareng-bareng ikut. Nah itu sih pentingnya relasi, pentingnya ikut komunitas. Betul, karena orang-orang yang berada di inner circle-nya kita itu menentukan kita berinteraksi gitu ya. Karena pentingnya ya dalam kita memilih sebuah komunitas itu harus komunitas yang positif, tentunya bisa membantu kita juga untuk jauh lebih baik tentunya. Betul. Ardi? Iya. Iya. Iya, wajah kamu nggak kelihatan di. Ini kita mau closing bentar lagi. Ini nggak bagus lagi jalannya. Iya, sinyalnya nggak bagus ya. Atau langsung closing aja? Oke, boleh kalau misalnya begitu. Mungkin nanti kita bisa lanjutin di part-part selanjutnya. Jadi sebelum kita mengakhiri IG live-nya kita di malam hari ini, yaitu kita cerita khususnya dengan bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Ardi Lase, seorang reporter TV. Dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Tapi sebelum kita selesai, mungkin bisa kasih closing statement dulu di. Statementnya ya follow your dreams. Coba semua kesempatan. Kalau contohnya di suatu kesempatan itu tidak berhasil, mungkin itu bukan Roma yang kamu tuju. Wah, keren banget. Betul banget. Yang penting teman-teman, intinya adalah kalau misalnya kalian sedang berjuang dengan sesuatu, kalian sedang mencoba dengan sesuatu, tapi akhirnya gagal juga, kalian jangan berhenti untuk berproses. Tapi usahakan kalian bisa mengupgrade diri lagi. Karena seperti salah satu role model aku, ya, beliau mengatakan bahwa jangan pernah ubah mimpi kamu
tapi ubah strateginya. Karena nggak ada yang salah dengan mimpinya kita, tapi mungkin yang kurang tepat itu adalah strateginya kita. Nah, jadi buat kalian ya tetap semangat, tetap kejar mimpi kalian, jangan pernah putus asa. Oke, nah ada lagi yang disampaikan Ardi? Itu aja. Makasih buat Itu udah aja. menonton. Iya, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Lumayan loh banyak yang nonton. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini itu bisa menjadi berkat, Amin. menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan teruslah kalian bisa menjadi dampak positif buat negara kita tercinta. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya.